Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Walaika dengan NIM 2008-10-10-2031. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim ghairu munsharif menurut pemahaman saya. Baik, pertama-tama kita akan membahas pengertian isim ghairu munsharif terlebih dahulu. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Misal kitabun, itu tidak boleh. Bahkan meskipun kata tersebut berdiri sendiri. Selain tidak boleh bertanwin, isim ini juga tidak boleh mengandung harokat kasroh pada huruf terakhirnya, meski didahului huruf jar. Akan tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Isim ghairu munsharif ini dijarkan dengan fathah apabila tidak disandarkan atau tidak dimudhofkan atau tidak dimasuki alif lam. Apabila terjadi hal tersebut, maka hukumnya kembali pada asal, yaitu jar dengan kasroh. Isim ghairu munsharif ini tidak boleh ditanwinkan atau tidak bisa menerima tanwin karena adanya illat. Illat isim ghairu munsharif ini dibagi menjadi dua segi, yaitu secara segi makna dan secara lafaz. Secara makna itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ma'rifat atau alami serta sifat. Secara lafaz itu dibagi menjadi 7, yaitu sigot muntahal jumu, wazan fi'il, udul, ta'nits, tarkib majzi, zaidah alif nun, dan ajami. Sekarang kita membahas lebih mendalam satu persatu dari ilat-ilat isim ghairu munsharif tersebut. Yang pertama adalah sigot muntahal jumu, isim yang mengikuti wajan mafa'ila, fawa'ila. Contohnya yaitu faroido, masobiha, madarisa, qawaida, anasida. Masobiha sendiri artinya adalah lampu, madarisa sendiri adalah sekolah, qawaida yaitu ukuran, serta anasida yaitu lagu. Bentuk dari i'rabnya yaitu satu, i'rab rofa'nya dhamma tanpa tanwin. Contohnya ja'at masobihu. I'rab nasabnya fathah tanpa tanwin yaitu ra'aitu masobiha. I'rab jarnya fathah tanpa tanwin juga yaitu marartu bimusabiha. Marartu bimusabiha ini artinya yaitu melewati dengan lampu. Yang kedua yaitu wajan fi'il. Wajan fi'il adalah isim yang disusun kalimatnya seperti wajan pada fi'il. Contohnya yazidu, alami atau nama orang. Kemudian kata aswada yang dari segi makna sifat yang memiliki arti yang hitam. Bentuk i'rabnya satu, i'rab rafa'nya yaitu dhamma tanpa tanwin. Contohnya ja'a yazidu yang artinya perasaan Yazid. Bentuk nasabnya yaitu fathah tanpa tanwin. Contohnya ra'aitu yazida yaitu melihat Yazid. Jarnya itu fathah tanpa tanwin juga yaitu marartu bi yazida yang artinya melewati dengan Yazid. Yang ketiga adalah udul. Udul adalah isim yang mengalami perubahan bentuk dengan punya makna yang sama. Berwajan yaitu fu'alu, fu'ala. Contohnya Umaru, Sulasa. Umaru yaitu nama orang, sedangkan Sulasa ini adalah kata sifat. Sulasa sendiri memiliki arti 3 yaitu sebagai kata sifat. Bentuk i'rabnya yaitu i'rab rofa'nya dhamma tanpa tanwin, ja'a Umaru. Artinya perasaan Umar. Nasabnya yaitu fathah tanpa tanwin. Contohnya ru'aitu Umaro, melihat Umar. Jarnya itu fathah tanpa tanwin. Contohnya marartu bi Umaro, melewati dengan Umar. Selanjutnya yang keempat yaitu ta'nits. Ta'nits adalah isim yang mengandung arti perempuan. Isim yang bisa dikatakan perempuan jika mengandung satu, alif ta'nits maksuroh. Contohnya hubla, artinya perempuan yang hamil. Yang kedua yaitu mengandung alif ta'nits mamdudah. Contohnya hamro'u, yang berarti artinya merah. Yang ketiga yaitu setiap nama perempuan. Contohnya Zainabah, yaitu alami atau sebagai nama orang. Kemudian yang keempat yaitu nama yang mirip perempuan. Contohnya Tolhata. Tolhata ini dikatakan nama mirip perempuan karena terdapat tak marbuto di akhir katanya. Ini termasuk nama orang atau alami. Kalau untuk bentuk i'rabnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu bentuk rofaknya itu dhamma tanpa tanwin. Contohnya ja'at hamro'u. Bentuk nasabnya itu fathah non tanwin. Contohnya ra'aitu Zainabah yang artinya melihat Zainab. Jarnya itu sama yaitu fathah non tanwin. Contohnya marartu bitolhata yang artinya melewati dengan bitolhata. Ada nama perempuan yang tetap dibaca tanwin karena tidak diperbolehkan. Contohnya Hindun. Tidak boleh dihilangkan tanwinnya karena terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya itu mengandung sukun. Maka disyaratkan atau dianjurkan kalau tatnits ghairu munsharif ini itu harus lebih dari 3 huruf. Yang kelima yaitu tarkib majzi. Tarkib majzi adalah 2 kalimat yang disusun menjadi 1 kalimat. Contohnya Hadromauta. Hadromauta itu adalah nama kota atau alami atau berupa nama. Bentuk i'rabnya sama yaitu rofaknya dhamma non tanwin, nasabnya fathah non tanwin, jarnya fathah non tanwin. Rofaknya itu contohnya hadromautu, nasabnya contohnya yaitu hadromauta, jarnya yaitu contohnya hadromauta. Yang keenam adalah ziyadah alif nun. Ziyadah alif nun ini adalah isim yang diakhiri dengan alif nun. Contohnya nama orang Usmana.
adesana. Adesana ini adalah kata sifat yang berarti adalah haus. Alif nun di akhir kata setiap kata tadi bukan tambahan, melainkan itu merupakan nama aslinya, memang ditambah alif nun. Bentuk i'rabnya yaitu sama, rofaknya itu dhamma nun tanwin, nasabnya itu fathah nun tanwin, jarnya itu fathah nun tanwin. Contoh bentuk rofaknya yaitu ja'a Usmanu yang berarti perasaan Usman. Nasabnya yaitu ro'aitu Usmana yang berarti melihat Usman. Jarnya yaitu marortu bi Usmana yang berarti melewati dengan Usman. Perlu diperhatikan lagi, ini bukan sama dengan isim tasniyah ya, karena ada tambahan alif nun. Kalau di isim ini itu bukan tambahan alif nun, melainkan dari aslinya sudah ada alif nunnya. Yang ketujuh adalah ajami. Ajami ini adalah isim yang selain dari bahasa Arab. Contohnya Ibrahimu, Yaqubu, wa Ishaqo. Ibrahimu ini adalah Ibrahim, Yaqubu adalah Yakub, dan wa Ishaqo adalah dan Ishak. Itu merupakan alami atau nama. Tidak ada yang sifat kalau ajami. I'rabnya yaitu sama, rofa dhamma nun tanwin, nasab fathah nun tanwin, jarnya yaitu fathah nun tanwin. Contoh rafa'nya yaitu ja'a Ibrahimu, perasaan Ibrahim. Contoh bentuk nasabnya yaitu ro'aitu Ibrahima yang berarti melihat Ibrahim. Bentuk jarnya contohnya yaitu marortu bi Ibrahima yang berarti melewati dengan Ibrahim. Perlu ditekankan lagi bahwa semua nama-nama nabi adalah ghairu munsharif kecuali Nabi Muhammad, Nabi Sholih, Nabi Su'aib, Nabi Hud, Nabi Nuh, dan Nabi Lut. Itu termasuk munsharif. Contohnya Muhammadun, Nuhun. Perlu diperhatikan lagi bahwa isim ghairu munsharif dijarkan dengan fathah apabila tidak disandarkan atau mudhof atau tidak dimasuki alif lam. Dan apabila disandarkan atau dimasuki alif lam, maka hukumnya kembali pada asal, yaitu dijarkan dengan kasroh. Contohnya marortu bi ahmadikum, yang artinya dengan berterima kasih Ahmad lulus. Bi ahmadikum, Ahmadi. Dalnya ini berharokat kasroh karena disandarkan dengan kum atau dimudhofkan dengan kum. Contoh lagi yaitu marortu bil ahmadi yang berarti melewati dengan Ahmad. Ahmadi dimasuki alif lam, maka tidak boleh ahmada, harus ahmadi. Atau diakhiri dengan berharokat kasroh. Contoh lagi yaitu fi ahsani takwimi yang berarti manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Ahsani di sini menggunakan harokat kasroh pada akhir katanya karena disandarkan pada takwimi. Contoh terakhir yaitu fi al-masjidi. Masjidi, al-masjidi itu kata terakhirnya atau huruf terakhirnya itu berharokat kasroh karena ada tambahan alif lam. Al-masjidi yang artinya di dalam masjid. Ada sedikit tambahan bahwa isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua, yaitu memiliki satu alasan dan memiliki dua alasan. Yang memiliki satu alasan itu terdiri dari sigot muntahal jumu, alif ta'nis, dan alif ta'nis mamdudah. Yang tadi itu alif ta'nis maksuroh, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua yaitu memiliki dua alasan. Yang A itu sifat yang terdiri dari wajan fi'il, tambahan alif dan nun serta udul. Yang B itu nama yang terdiri dari tambahan alif dan nun, wajan fi'il, udul, tarkib majzi, dan taknis serta ajami lebih dari 3 huruf yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.